Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua akan melakukan review dari pertandingan Community Shield antara Arsenal berhadapan dengan Manchester City yang diakhiri dengan kemenangan Arsenal, drama yang luar biasa lewat adu penalti 4-1. Ya, di adu penalti Arsenal mencetak 4 gol sedangkan Manchester City hanya mencetak 1 gol. Duanya gagal dari Kevin De Bruyne maupun dari seorang Rodri. Dua pemain senior, dua-duanya gagal. Jadi yang perlu kita tahu pertama sebelum gue bahas ke pertandingannya, sebelum gue bahas ke starting 11-nya, Community Shield ini adalah ibaratnya penyambung, peralihan dari preseason ke musim yang sesungguhnya atau liga. Ya, kita biasa sebut liga, pertandingan liga. Sehingga secara kesiapan fisik, secara mindset atau kebugaran atau fokus itu belum 100% dari kedua tim, baik Arsenal maupun City, dua-duanya sama. Belum 100%. Mungkin mereka hanya main sekitar 60-70%, maksimal 80%. Ya, jadi ini sama sekali belum bisa menjadi tolak ukur bagaimana kiprah mereka nanti di season yang selanjutnya, season musim depan, di liga maupun di kompetisi-kompetisi lain yang akan mereka ikuti. Ya, oke, kita masuk ke starting 11. City yang cukup mengejutkannya tidak bermain dengan formasi andalan mereka 3-2-4-1. Ya, Pep tampaknya, ya gue nggak ngerti apa motif dari Pep justru memainkan formasi dengan 4-2-3-1. 4-2-3-1 Ortega yang dimainkan, bukan Ederson. Di belakang back kiri Akanji, back tengahnya Diaz dan Stones, di kanannya Walker. Di tengah Kovacic dengan Rodri main 2 DM. Grealish, Alvarez dan Bernardo Silva itu berada di belakang dari seorang Erling Haaland. Nggak jarang juga Alvarez posisinya jadi 2 striker, 4-4-2 atau 4-4-1-1. Ya, dengan second striker Alvarez yang ya cukup mobile lah. Dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Dia juga bisa masuk ke ruang yang kosong yang ditinggalkan oleh Haaland. Sedangkan Arsenal bermain dengan skuad terbaik mereka minus Gabriel Jesus dan juga seorang Zinchenko yang cedera. Penggantinya siapa? Timber dimainkan di kiri. Ben White tetap di kanan, Saliba Gabriel di tengah Partey dan juga Declan Rice. Di tengah itu ada Odegaard, Saka dan juga Martinelli di kiri. Dan yang menjadi false nine adalah Havertz. Havertz ini kita tahu di Chelsea pun berapa kali menerapkan atau diterapkan di striker atau false nine. Dan memang Havertz ini kendalanya satu, nggak bisa cetak gol, susah cetak gol. Finishingnya rada-rada ya mungkin dari 100 kali shoot yang masuk 10. Jadi percentage akurasinya atau golnya itu cukup sulit untuk Havertz karena dia bukan seorang goal getter memang. Beda dengan Haaland contoh, itu beda. Nah, kita masuk ke pertandingan. 20-25 menit awal Arsenal nggak bisa pegang bola sama sekali. Gak dikasih pegang bola. City kuasai ball possession. Cuman kuasai ball possessionnya seperti apa? Mutar-mutar doang. Gak ada kreativitas sama sekali. Dan kelihatan tampak kehilangan seorang Gundogan dan tidak dimainkan Kevin De Bruyne. Ini dua orang ngaruhnya minta ampun soal kreativitas. Gak ada mereka. Bernardo Silva pun terbatas di wing. Grealish gak kelihatan sama sekali. Haaland gak kelihatan sama sekali. Alvarez ya bekerja keras, cuman gak ada kreativitas. Gak ada kreativitas. Jadi mereka cuma mutar-mutar peluang, mungkin setengah peluang crossing yang banyak keblok sama shooting dari Rodri. Yang dari luar kotak penalti itu masih nyaris-nyaris. Udah, that's it. Justru Arsenal baru pegang bola di menit 30-an. Dan pertama kali Arsenal bisa pegang bola 24 ya, melakukan transisi dapat peluang besar dari Havertz, dilanjutkan oleh Martinelli. Peluang besar pertama di pertandingan kali ini bukan didapatkan oleh City yang menguasai bola jauh lebih banyak, tapi oleh Arsenal. Tapi sayang finishing Havertz seperti yang tadi gue bilang masih mengarah tepat ke area yang bisa di save oleh Ortega. Kalau dia tendangnya ke arah yang
sebelah kan Ortega tuh berarti ke kiri dia. Kalau Havertz nendangnya ke arah kanan selesai, tapi dia nendang malah ke arah kiri sehingga Ortega bisa save dengan badannya. Begitu juga dengan peluang kedua. Beberapa menit berselang, Havertz lagi gak mampu digagalkan lagi oleh Ortega. Tadi di menit 25, di menit 40 dapat lagi. Tendangnya kemana? Tendangnya ke tengah. Jadi Ortega dengan mampu bisa save. Dan gue bisa bilang City walaupun menguasai babak pertama, tapi Arsenal jauh lebih berbahaya di babak pertama karena mereka menanamkan sistem di mana transisi itu penting. Transisi itu penting dan setiap mereka memegang bola, tujuan mereka satu. Oke, kita harus buat peluang. Kita harus ciptakan bahaya di kotak penalti dari City. Sedangkan City enggak, mereka terlalu nyaman bermain dengan bola sehingga mereka lupa dengan tugas mereka untuk menciptakan gol. Mereka terlalu nyaman bermain di tengah, passing. Arsenal ya dibiarin aja. City dibiarin, nggak di pressing gimana-gimana. Arsenal bertahan di babak sendiri, bermain zona, bermain. Ya, defense Arsenal juga sangat rapi. Sehingga City itu kesulitan. Hanya sekedar menguasai bola. Masuk babak kedua. 15 menit awal juga lebih imbang lah. Arsenal berapa kali melakukan penguasaan bola juga, begitu juga dengan City. Nah, tapi ada yang perbedaan yang dilakukan oleh Pep. Di babak pertama, Bernardo Silva terlalu wide dengan Grealish. Ya, sehingga apa? Ini sangat mudah di double cover. Ketika di double cover oleh Saka dengan Ben White terus Martinelli, Timber di kiri, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan oleh Pep di babak kedua? Bernardo Silva masuk ke dalam, Grealish masuk ke dalam. Jadi ada 3 pemain di belakang Haaland plus Walker Akanji lebih diberikan space di sayap. Ini yang kita harus bisa teliti juga apa yang dilakukan oleh perubahan yang dicoba dilakukan oleh Pep di babak kedua. Tapi sebenarnya tidak terlalu jalan di awal-awal. Sampailah pergantian pertama Phil Foden. Phil Foden masuk di menit 58 menggantikan Grealish yang seperti yang gue bilang gak kelihatan sama sekali. Lalu di menit 64 Palmer dan juga De Bruyne masuk dua-duanya menggantikan Haaland dan juga Kovacic yang tidak kelihatan juga. Barulah di situ lebih kreatif. Barulah di situ kelihatan City lebih kreatif karena ada Kevin De Bruyne dan leader di lini tengah. Dan dapatlah gol yang cukup spektakuler dari Cole Palmer. Di menit 77 kan nggak jauh tuh. Dari menit 64 ke 77 hanya 13 menit. Memang golnya sangat luar biasa kan. Assist dari De Bruyne, shooting ke arah pojok. Sulit bagi kiper siapapun untuk melakukan save. Nah, setelah unggul 1-0, yang menjadi problem adalah City kendor, terutama di 10 menit terakhir. 10 menit terakhir plus injury time ya, berarti sekitar 80 ke atas, 85 ke atas. Arsenal, ya Arteta mengganti banyak pemain ya. Trossard dimasukin, Tierney dimasukin. By the way, Tierney itu diganti 76. Ya, first touch-nya itu gagal dan akhirnya kebobolan Palmer ya. Jadi, dia menggantikan Timber dan langsung kebobolan. Itu terbukti ya Tierney ini nggak bisa berkompet, nggak layak berada di skuadnya Arsenal. Tapi mau dikata apa, Zinchenko cedera, nggak banyak pilihan yang mampu dimainkan oleh Arteta. Nketiah masuk menit 81, Vieira masuk menit 87. Udah mainnya lebih apa ya Arsenal. Udah kita main pragmatis aja deh, main sporadis. Yang penting kita bisa incar gol dengan cara apapun, bola atas, long ball, crossing, main shooting dari jarak jauh. Tambahan waktu 90 menit itu, tambahan waktunya 8 menit, dia bisa cetak gol di menit 90 plus 11 lewat corner, Trossard fake shot, gol jatuh dari kaki Akanji. Di shoot kena kaki Akanji, di flag nggak sengaja, bolanya mengarah ke Ortega. Ya Ortega udah keburu jatuh ke kanan, bolanya ke kiri, bam, 1-1. That's football. Dimana laga sepertinya sudah akan dimenangkan oleh City, tiba-tiba gol jatuh dari langit. Bukan gol jatuh dari langit, tapi gol jatuh dari kaki Akanji. Bam, 1-1. Selesai. Lanjut ke adu penalti. Adu penalti ini masalah mental. Every penalty shootout ini di setiap match lawan siapapun yang nendang,
ini masalah mental. Dan kelihatan penendang pertama dari Arsenal siapa? Odegaard, kapten. Bam, masuk, tenang. Penendang pertama dari City siapa? Langsung Kevin De Bruyne, kapten, pemain senior. Menurut gue pemain yang sangat penting di Manchester City. Gagal kena mistar. Di situ menurut gue mental udah drop. Lalu kapten, pemain-pemain yang lain yang di belakang itu yang gagal-gagal ini lagi, yang pernah 3, Rodri pun gagal ke save sama Ramsdale, itu mental udah drop. Jadi Arsenal 4 penendang, 4-4-nya masuk. Trossard lah, Odegaard, Saka, bahkan Fabio Vieira. Jadi Arsenal menjadi juara dari FA Cup, FA Community Shield. Dan memang 3 tahun terakhir, ini fakta juga ya, Manchester City ini 3 tahun terakhir di Community Shield selalu kalah, selalu tidak bisa jadi juara. Lawan Leicester, lawan Liverpool, lawan Arsenal, kali ini mereka tidak jadi juara. Jadi ini PR juga untuk Pep, dan menandakan bahwa tidak mudah bagi sebuah tim untuk meraih semua gelar dalam satu musim. Jadi gue mengkreditkan juga, memberikan kredit juga kepada Barcelona di zamannya Pep yang mau meraih sextuple. Terus si siapa Munchen dengan si Hansi Flick mampu meraih sextuple. Ini prestasi yang sangat amat sulit sekali untuk bisa didapatkan oleh sebuah klub. Karena ini soal konsistensi, soal mental, soal winning mentality. Dan itu tidak dimiliki oleh semua tim. Dan kita lihat tadi di pertandingan tadi bahwa City pun mainnya masih 70%, Arsenal masih mainnya 70%, ada pemain yang cedera, ada pemain yang tidak dimainkan. Pep masih eksperimen dengan formasinya, tidak bermain dengan 3-2-4-1. Gue juga heran kenapa enggak. Jadi ya, satu kata yang bisa disimpulkan dari pertandingan ini adalah selamat. Selamatnya ke siapa? Ke Arsenal yang mampu menjadi juara dan sekaligus menghentikan peluang City untuk meraih sextuple musim ini. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.